Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hambal Riau. Nah, saat ini kita sedang dihebohkan dengan sesuatu yang barangkali tidak perlu dihebohkan. Mengapa? Ribut tentang masalah anggota DPR yang marah-marah pada saat sidang dengar pendapat atau RDP, ya, rapat dengar pendapat dengan salah satu direktur BUMN. Kenapa anggota DPR ini berang? Karena dianggap direktur BUMN ini terus melakukan hutang. Nah, anggota DPR ini mengkhawatirkan kalau hutang saja, dia khawatir aset negara ini tergadaikan, kan begitu logikanya. Nah, tapi saya tidak tahu kelengkapan videonya kenapa anggota DPR ini bisa memuncak tersebut. Nah, ini saya tidak tahu, mungkin ada hal-hal yang belum terselesaikan mungkin pada rapat-rapat yang lain, sehingga terbawa pada rapat RDP. Rapat RDP ini adalah rapat terbuka yang bisa langsung diliput dan disaksikan oleh publik secara luas. Nah, ini terjadilah hal yang seperti yang kita saksikan selama ini, bagaimana anggota DPR tersebut marah-marah kepada direktur BUMN tersebut. Nah, setelah marah-marah selesai lalu viral di sosial media, kemudian muncul rekaman terkait tentang anggota DPR meminta dana CSR kepada BUMN. Nah, siapa dia? Siapa yang terekam dalam suara tersebut yang beredar di sosial media? Ternyata suara yang terekam meminta dana CSR tersebut adalah anggota DPR yang marah-marah kepada direktur BUMN. Saya aneh juga ini saling sandra menyandra kalau seperti ini. Wajar saja anggota DPR sebagai lembaga pengawas mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintah, mengawasi itu. Jadi tidak perlu ada yang seperti tidak senang begitu kan. Bahkan ada yang berasumsi anggota DPR tersebut dianggap tidak paham tentang tugas-tugas pengawasannya. Ini hal yang lucu. Saya pikir anggota DPR tersebut memiliki staf ahli, dan yang marah-marah ini Pak M. Nasir ini dari fraksi Demokrat sudah 3 periode atau hampir 4 periode saat ini, kalau saya tidak salah sudah 4 periode. Karena ini adalah dari daerah pemilihan Riau 2. Nah, ini saya tahu Pak Nasir tersebut. Nah, tapi ini terus dibully seolah-olah anggota DPR ini tidak tahu apa-apa tugasnya. Salah Anda. Anggota DPR ini memiliki fasilitas, ada staf ahli dan sebagainya. Tentu mereka sebelum rapat mereka ada kajian-kajian terlebih dahulu ada hal-hal yang dibahas apa saja yang harus mereka tekankan kepada mitra kerjanya di DPR tersebut dari komisi-komisi yang dia emban saat ini. Nah, suara yang beredar ini, jadi rekaman yang beredar di sosial media ini adalah dianggap sebagai rekaman dari anggota DPR yang marah-marah tersebut. Ini aneh gitu Jadi anggota DPR sekarang bicara direkam oleh direktur BUMN dan sebagainya. Ini kita bahaya nih. Nanti ada anggota DPR nelpon lagi direkam gitu kan. Nanti kalau terjadi hal-hal yang mungkin bertentangan itu disebar sebagai sandra. Ini anggota DPR nih brengsek nih, nggak bersih orangnya begitu. Itu terus dibangun Opini-opini seperti itu dibangun seolah-olah anggota DPR ini semua bajingan semuanya. Padahal tidak juga gitu kan. Anggota DPR itu dipilih walaupun dia hanya tamat SMA tapi dipilih oleh rakyat, itulah apa adanya. Kita namanya sistem dalam sistem pemilihan langsung satu suara itu sama. Pemilihan itu langsung kita, satu suara itu memiliki satu hak kita, baik itu siapapun, rakyat dari rakyat yang kelas bawah sampai kelas atas sama suaranya. Itulah dia, kita menghargai hal tersebut begitu. Jadi jangan-jangan seolah-olah DPR ini lembaga yang bobrok orangnya semuanya rusak, tidak juga begitu. Nah, kita apresiasi apa yang mereka suarakan untuk mewakili dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan tidak ada salahnya juga anggota DPR menelpon direktur-direktur BUMN untuk meminta program-program CSR yang bisa dibawa ke daerah pemilihan mereka untuk dibagikan kepada masyarakat. Ini tidak ada salahnya. Karena CSR itu adalah atau disebut dengan corporate social responsibility, atau juga disebut dengan bahasa institusionalnya adalah TJSP, tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Ini tidak ada masalah. Jadi DPR sebagai perwakilan masyarakat, perwakilan rakyat di parlemen bisa mengadvokasi atau melakukan upaya-upaya pembelaan untuk membawa menyalurkan program CSR ini kepada masyarakat begitu tidak ada masalah. Jadi tidak ada salahnya. Yang salah itu adalah ketika program ini dibawa untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan
politik praktisnya itu pada saat kampanye itu tidak boleh. Tapi untuk kepentingan dia melekat jabatan sebagai seorang anggota DPR yang mewakili, yang membawa jabatan-jabatan komisi-komisi ya yang dia emban, maka itu tidak ada hal yang masalah, tidak ada persoalan-persoalan di situ. Jadi publik jangan dibodoh-bodohin ya seolah-olah anggota DPR yang meminta itu salah, sebab tidak juga. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita agar kita tidak salah paham memahami sistem politik yang ada di Indonesia ya. Ada 3 trias politika, ada konsep kita namanya ada trias politika. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan juga kekuasaan yudikatif. Oke. Demikian. Assalamualaikum.